Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bull Gimbal. Dan di video kali ini masih seperti video sebelumnya. Hari ini gue ada jadwal kunjungan ke bengkel, mau ngecek oli matic. Nah, jadi sekalian aja, karena kebetulan gue mau ngecek oli matic, jadi di sini akan gue buatkan videonya buat teman-teman semua. Bagaimana cara kita tahu oli matic itu sudah harus diganti atau belum, terus berapa lama jangka waktu pemakaiannya, terus hal-hal apa aja yang kira-kira mempengaruhi di mobil itu kalau kita nggak segera ganti oli matic. Jadi di video ini akan gue buatkan buat sebagai informasi lah buat teman-teman semua, bagaimana sih caranya kita mengganti oli matic dan berapa lama jangka waktunya kita harus ganti oli matic itu. Jadi langsung aja nanti kita coba tanya-tanya ya, gimana atau berapa lama waktunya. Langsung aja kita ke videonya. Oke, langsung aja kita turun, kita lihat langsung. Sekalian konten, sekalian bikin konten. Ini tuh dari beli kayaknya belum pernah diganti deh. Aku lihat di buku servis sih kalau nggak salah terakhir berapa ya? 80.000 atau berapa gitu. Tapi kalau Nissan tuh berapa ribu sih Pak gantinya? Kalau buat perawatan 20.000. 20.000 itu kondisi lalu lintas rame gitu ya, kayak di Jakarta gitu ya? Umum. Ya, kalau dulu kan kita pakainya 50.000 gitu. Cuma kan sekarang kan sering ganti-ganti gitu kan transmisinya. Oh iya. Ini gimana? Oke. Bagus. Masih bagus? Aman ya berarti ya? Aman. Oke. T31. Oke teman-teman, ternyata masih aman. Jadi masih bagus kondisinya. Nanti disarankan untuk ganti 140.000 kilometernya. Sekarang itu di sini masih, dimatiin lagi. Di sini itu 134. Nah, nanti disarankan untuk disarankan untuk ganti oli itu di kilometernya 140.000. Jadi masih ada ya 6.000-an lah, 6.000 kilo lagi mobil ini bisa dipakai. Karena tadi setelah dicek secara visual kondisi olinya juga masih bagus dari dipsticknya. Terus memang nggak ada masalah apa-apa sih di transmisinya. Jadi setiap gue pakai mobil ini masih enak, masih aman gitu ya, masih ya transmisinya masih bekerja dengan semestinya dan dengan sewajarnya gitu. Jadi masih aman, masih bagus. Nanti 140.000 km harus ganti, harus kuras gitu. Di sini ada 2 X-Trail. Ini X-Trail gue dan ini ada X-Trail customernya Pak Edi juga. Ada 2 hari ini. Tadi Pak Edinya kemana ya? Pak Edi di sana kayaknya. Kita tunggu aja deh. Nah ini dia tampilannya. Jadi tadi dicek dari dipstick olinya, oli matic itu di sekitar sini tadi di bawah. Itu kondisinya masih bagus, masih bersih, masih warnanya masih sesuai dengan warna oli, belum kotor, jadi masih aman. Dan memang benar kata Pak Edi gantinya, Pak Edi itu yang punya bengkel ini ya, gantinya masih kurang 6.000 kilo lagi lah baru diganti olinya gitu. Nah itu dia 419 itu berarti udah itu 10 liter itu tadi ya? Enggak. Oh 1 galon aja cukup. 1 galon 419 itu? Ya. Oke. Sip. Tapi gejalanya apa sih Pak Edi? Misalkan kalau udah mulai berasa kotor atau rusak gitu, berarti ngelos gitu ya? Istilah kita masuk D nggak bisa kosong. Berapa detik itu kosong dulu. Oh iya. Tapi kalau hentakan gitu, kayak nyentak gitu nggak ngaruh? Nah itu udah mulai awal gejala. Oh gitu, oke. Ya wis kalau gitu aman berarti. Sip. Oke. Kita pulang teman-teman.
Yes, karena masih aman, kondisi olinya juga masih bagus. Tadi dilihat, jadi ya udah. Sekarang kita pulang dulu. Nanti videonya gue lanjutin di rumah. Ceritanya gimana? Oke teman-teman, sekarang udah di rumah. Jadi ceritanya adalah tadi itu setelah dicek, jadi sebenarnya ke bengkel itu untuk ngecek doang. Jadi karena gue belum tahu di mana dipstick oli maticnya si Nissan X-Trail ini. Jadi tadi kita ke bengkel buat ngecek sekalian. Kalau memang ternyata sudah kotor ya berarti, atau sudah waktunya ganti ya tadi diganti gitu kan. Cuma ternyata posisinya tadi itu si oli CVT-nya ini masih bagus. Setelah dicek dari dipsticknya masih bagus dan ternyata masih bisa jalan 6.000 km lagi lah. Jadi kilometer mobil ini tuh masih 134.000 sekarang, 134.000 sekian. Dan disarankan untuk diganti nanti oli maticnya itu di kilometernya yang ketika sudah mencapai 140.000. Jadi masih dari 134 ke 140.000 kan berarti masih ada 6.000 kilo lagi kan ya. Jadi masih bisa dipakai 6.000 kilo dan ternyata memang setelah dicek tadi pas dibuka gitu dipsticknya gue cek memang warna olinya masih bagus, jumlah kandungannya juga masih banyak, gak banyak sih, cukup lah ya, sudah berkurang tapi masih cukup. Jadi disarankan gantinya nanti di kilometer 140.000. Nah terus sebagai informasi aja buat teman-teman sekalian, gimana sih ciri-cirinya kalau memang si oli matic itu sudah waktunya ganti. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu bagaimana ciri-ciri ketika mobil itu oli maticnya itu sudah harus ganti. Jadi yang pertama kali yang bisa kalian rasakan adalah loss power teman-teman. Jadi ketika teman-teman bawa mobil matic dari N ke D, terus teman-teman gas, itu nggak bisa langsung narik. Karena biasanya kan gini, ketika transmisi matic, ketika dari netral masuk ke drive gitu ya, itu pasti akan maju dengan sendirinya. Nah tapi ketika oli matic itu sudah mulai bermasalah, sudah mulai waktunya ganti, sudah kotor, sudah kemampuannya sudah berkurang gitu ya, pelumasannya, itu pastinya akan mempengaruhi ke output dari transmisi. Jadi paling gampang kalian rasakan adalah ketika kalian masukkan dari netral ke drive atau netral ke reverse ke R gitu ya, itu ada slip power, loss power sepersekian detik teman-teman. Nggak lama tapi pasti ada lossnya. Jadi ketika masuk gitu ya, dari netral masukin transmisi ke drive atau ke R, itu pasti ada jeda dulu, mobil itu nggak narik dulu, baru harus dibantu sama gas biasanya. Ketika kalian masukin ke drive, misalkan mobilnya nggak jalan, harus digas, harus diinjek gas dulu sedikit, harus ditoel gas itu, dibantu gas itu dulu gitu. Itu berarti sudah waktunya ganti oli matic teman-teman. Terus hal berikutnya lagi yang bisa kalian cek, apakah oli matic kalian ini masih bagus atau belum, atau masih bagus atau sudah tidak bagus, itu dengan cara ketika kalian masukin transmisinya dari netral ke drive atau ke reverse lagi, itu ada hentakan yang cukup terasa. Semua mobil matic pasti ada hentakan ketika masuk, tapi tidak sekeras ketika oli matic itu sudah mulai kotor teman-teman. Jadi ketika oli matic itu sudah mulai kotor, itu pasti hentakannya akan cukup terasa. Tapi kalau hentakannya masih minim, masih halus banget, belum jedak, belum di badan tuh belum terasa gitu ya, belum terasa banget di badan ketika kita di dalam mobil, itu harusnya masih bagus. Tapi paling gampangnya itu tadi sih, ketika kalian masukin ke drive atau ke reverse, ada jeda, nggak mau maju dulu atau nggak mau mundur langsung mobil. Jadi harus diinjek gas sedikit baru mobilnya bisa maju atau mundur. Nah itu berarti segera ganti oli matic. Nah terus kemudian hal yang paling ditanyakan banyak orang adalah berapa lama sih, atau jangka waktunya berapa lama sih kita harus ganti si oli matic itu. Jadi kalau dulu atau di anjuran dari dealer itu kan ganti oli matic itu sekitar 50.000 km lah ya, 50.000 atau 40.000 km. Tapi pada kenyataannya teman-teman, buat teman-teman yang tinggal di daerah kota besar, itu akan menghadapi dengan apa yang namanya macet. Nah, semakin sering kita lewat macet, semakin sering kita ganti transmisi, over transmisi dari netral ke drive, dari netral ke reverse, dari drive ke netral gitu, itu akan memperpendek usia dari oli matic atau oli CVT teman-teman. Jadi yang dihitung itu sebenarnya bukan jaraknya kalau di kota besar gitu ya, kalau pemakaian kalian rutin terus di kota besar, tapi yang dihitung adalah running time atau waktu pemakaiannya. Seberapa sering mobil itu jalan dalam sehari dan seberapa sering mesin mobil itu menyala. Karena ketika oli matic itu bekerja ketika mesin mobil dinyalakan saja ya, semua seperti itu kan, oli mesin juga seperti itu gitu. Jadi
Patokannya buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya, berapa sih jangka waktunya kita ganti oli matic lagi gitu kan. Itu kalian hitung aja, nggak usah 50.000 km. Jadi saran gue dan saran dari beberapa orang bengkel juga, termasuk Pak Edi tadi, bengkel langganan gue itu adalah 20.000 km sudah harus ganti teman-teman. Kalau pemakaian kalian rutin, running time-nya lama gitu ya. Running time lama itu maksudnya dalam sehari gitu kalian pakai mobil ini dari pagi sampai malam gitu. Dan harus sering dan harus melewati macet. Nah, itu dianjurkan untuk menggantinya dalam jangka waktu 20.000 km. Karena apa? Ya itu tadi si mesin dan transmisi kan bekerjanya lebih keras daripada mobil yang nggak kena macet dan dipakainya tuh sebentar-sebentar gitu. Jadi kalau memang kalian tinggal di kota, tinggal di perkotaan yang macet, yang pemakaian mobilnya tuh berat gitu ya, sering gitu, itu jangan ganti di 50.000 km teman-teman. Ganti aja di 20.000 km karena supaya si olinya ini tetap terjaga gitu ya kualitasnya, supaya nggak ngerusak si blok CVT-nya. Karena apa? Gini, masalah terbesarnya ketika kalian telat mengganti oli matic dan itu bisa menimbulkan masalah di blok di blok CVT. Hal paling pahitnya adalah kalian harus ganti blok CVT-nya satu gelondongan. Karena di Indonesia itu jarang ada yang ngejual part-part CVT. Dia harus ngejualnya satu blok atau satu gelondongan si blok CVT-nya. Contoh di mobil ini, Nissan X-Trail itu satu blok CVT-nya itu seharga 40 juta. Jadi ya mendingan kalian ganti oli matic rutin gitu loh, daripada kalian harus mengeluarkan uang yang lumayan. Bisa dapat LCGC second setengah harga kan. LCGC second sekarang berapa? 50 juta, berarti kan setengah harganya LCGC second. Jadi itulah saran gue, sebaiknya kalian harus lebih concern lagi ke pelumas ya, baik itu oli mesin, oli transmisi. Kalau memang mobil kalian yang CVT ya berarti oli matic gitu kan, oli matic CVT. Dan yang paling penting lagi adalah kalian harus cek juga kualitas dari olinya teman-teman. Pastikan pakai oli yang bagus gitu ya, karena semakin bagus oli akan semakin memperpanjang usia dan kualitas dari si olinya itu sendiri. Jadi kurang lebih itu sih ya video kali ini, karena tadi memang kondisinya setelah dicek oli matic mobil ini, mobil X-Trail ini masih bagus gitu. Jadi belum waktunya ganti, masih bersih, masih cukup kandungan olinya. Jadi ya udah, daripada kita harus ganti sekarang, mending kita ganti nanti sesuai waktunya. Jadi masih ada 6.000 km lagi. Mungkin nanti akan gue sambung kali ya videonya. Kita akan buat video ketika mobil ini ganti oli matic. Tapi masih lama sih, masalahnya 6.000 km kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan buatkan. Nanti akan gue buatkan gitu. Overall itu buat video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah nonton video kali ini. Jangan lupa juga untuk like video ini apabila teman-teman menyukainya, dan share juga ke seluruh teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi yang tentunya menarik ini untuk diketahui, karena masih jarang orang yang tahu akan betapa pentingnya penggantian oli matic secara rutin dan teratur. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena dengan teman-teman yang subscribe channel ini kalian akan mendapatkan beberapa informasi seputar dunia otomotif tentunya. Oh iya, sama jangan lupa untuk follow Instagram gue di sini ya, di @bulgimbul_, karena di situ akan ada beberapa informasi juga seputar dunia otomotif, dan tentunya akan gue publish juga di situ video-video apa dan video-video mana yang akan tayang di channel YouTube gue. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya atau di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.